Pemirsa, ada beragam alasan seseorang menunda berinvestasi. Apa dampaknya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife, saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Igede Arisudana, Investment Specialist dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, ini biasanya ada saja alasan seseorang menunda investasi. Rata-rata alasannya apa ya Pak ya? Alasannya banyak sih. Yang pertama bisa merasa belum punya uang, kemudian takut resiko berinvestasi, kemudian ada juga yang merasa belum perlu investasi, atau bahkan sampai alasannya adalah uangnya kepake untuk hal-hal yang lain. Jadi alasannya memang selalu akan ada alasan untuk menunda investasi. Nah kalau sudah begini, sudah menunda-nunda terus, lalu harus bagaimana? Sebenarnya harus disadarkan atau harus diberitahu bahwa sebenarnya menunda investasi itu rugi. Oke, barangkali bisa dijelaskan, diberikan ilustrasi kalau begitu Pak Ari kepada pemirsa di rumah ya. Seperti apa kerugian dalam menunda investasi ini? Kerugian dalam investasi kita bagi dua sebenarnya secara besar. Kerugian secara nominal atau dalam arti cicilan investasi menjadi lebih besar. Dan yang kedua adalah rugi secara kesempatan berinvestasi. Nah untuk ilustrasi yang pertama, investasi menjadi lebih mahal. Ilustrasinya misalnya ada investor Adi dan investor Budi, sama-sama berusia 30 tahun, sama-sama mau mempersiapkan dana untuk masuk anaknya SMP nanti. Jadi saat ini berumur 30 tahun, nanti 8 tahun lagi anaknya akan masuk SMP itu butuh dana 60 juta. Jadi ada periode 8 tahun, maaf. Nah, investor Adi ini langsung melakukan investasi saat itu juga, kemudian investor Budi nunggu dulu, saya tunggu dulu deh sampai umur saya 35 tahun, tunggu gaji saya naik dulu, biar nanti kan seolah-olah cicilannya lebih murah. Nah, kalau misalnya kita anggap atau kita asumsikan investasi Adi dan Budi ini dilakukan pada reksadana saham, dengan tingkat hasil investasi 15% per tahun, dan dengan asumsi kenaikan gaji per tahunnya 10%, maka Adi yang memiliki masa investasi 8 tahun, dia mulai dari umur 30, selesai di umur 38, 8 tahun, itu setiap bulan dia hanya melakukan investasi sekitar 325.000. Atau kalau dihitung dari gajinya yang 10 juta, itu berarti cuma sekitar 3% persentasenya yang dia keluarkan untuk investasi. Nah, sedangkan Budi yang dia nunggu nih, kalau Adi mulai di sini, Budi mulainya di sini kan di umur 35 tahun. Nah, Budi ini karena waktu investasi cuma 3 tahun untuk ngumpulin uang 60 juta. Jadi dia setiap bulan tuh harus cicil 1,3 juta. Karena kan ada masa investasi cukup pendek. Jadi meskipun gajinya Budi itu udah naik jadi 13 juta, tapi uang 1,3 juta ini hampir 10% dari persentase gajinya saat itu. Jadi jangka waktu ini juga harus diperhitungkan begitu ya Pak Ari ya? Betul, jangka waktu itu harus diperhitungkan. Jadi semakin kita menunda, semakin dekat dengan tujuan keuangan itu akan semakin mahal cicilan kita berinvestasi. Itu yang kerugian yang pertama. Kemudian kerugian kedua adalah kerugian secara kesempatan. Maksudnya gini, investasi kan ada siklus pasarnya. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2005 ke 2014, itu ada tahun 2009 di mana kinerja pasar saham, kalau kita lihat dari acuan indeks harga saham gabungan, itu mengalami pertumbuhan hingga 87%. Dan ini kalau kita lihat di tahun 2010, 2011, 2012 ini nggak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Nah, bayangkan jika investor tuh menunda dan dia melewatkan di tahun 2009 ini, berarti dia melewatkan kesempatan untuk mendapatkan potensi pertumbuhan investasi yang cukup tinggi kan. Sayang. Kesempatannya lewat begitu ya Pak Ari ya. Dan selain itu mungkin uang yang dia tidak invest itu pelan-pelan dia pakai konsumsi buat ya, keinginannya bukan kebutuhan, itu lama-lama malah habis. Jadi nggak ada uang yang bisa dia investasikan. Jadi itu kerugiannya memang. Ini memang menunda investasi ternyata memang sangat merugikan. Sangat merugikan, ya, tapi belum terlalu disadarin. Sayang sekali. Oke, sebetulnya tadi kan ada beragam alasan seseorang memang menunda investasi. Nah, tapi memang salah satu alasannya tadi juga disinggung oleh Pak Ari, merasa investasi itu mahal, belum ada uang. Betul. Sebetulnya apakah memang mahal untuk berinvestasi? Sebenarnya tidak. Hanya dengan 100.000 saja sebenarnya investor sudah bisa mulai berinvestasi di reksadana contohnya. Jadi sangat terjangkau memang. Oke, barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa di rumah agar tidak menunda-nunda investasi. Jadi bagi pemirsa untuk tidak menunda investasi, segera mungkin jika sudah memiliki penghasilan terutama, mulailah untuk belajar berinvestasi. Karena investasi itu sebenarnya sangat terjangkau, yang tadi dibilang dari 100.000 aja bisa. Dan kalau misalnya kita tunda-tunda itu resikonya sebenarnya cukup besar, jadi sayang. Baiklah, terima kasih Pak Ari atas informasinya. Sama-sama, dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh